Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Oke, anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Ya, setelah sekian lama kita liburan ya, di liburan semester 1 ini mungkin di rumah ada kegiatan atau mungkin belajar atau tamasya atau sebagainya, dan mungkin ada sebagian yang masih harus masuk ke sekolah untuk melengkapi tugas-tugas yang masih kurang ya. Itu bagian dari konsekuensi. Jadi untuk pelajaran di semester 2 ini, pengalaman di semester 1 kemarin ini silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke anak sekalian, kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Gibran ya, tentunya di pelajaran fikih. Ya, saya mau tanya dulu, gimana kabarnya di rumah semua? Ya, saya anggap semua masih bisa menjaga kesehatannya ya, hafalannya, kemudian tilawahnya jangan sampai lupa, dan tentunya selalu membantu orang tua. Oke anak sekalian, di kelas 8 semester 2 ini ya, kita akan melanjutkan di bab selanjutnya ya, yaitu tentang zikir dan doa di dalam Islam. Oke anak sekalian, zikir dan doa itu ya merupakan salah satu sarana kita sebagai umat Islam untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di materi kali ini ya, saya harapkan nanti anak-anak sekalian ya dapat memahami hakikat dari zikir dan doa, kemudian menghafalkan atau membiasakan diri untuk selalu berzikir ya dimanapun berada, dan juga berdoa ya, berdoa di waktu tertentu atau di waktu mustajab atau di berdoa sesudah sholat fardu. Kami harapkan untuk anak-anak setelah mengikuti materi pembelajaran pada kali ini akan mengetahui hal-hal tersebut. Oke anak sekalian, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita bahas mengenai zikir terlebih dahulu ya. Untuk zikir ini kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dzakara yadkuru dzikron, yang artinya mengingat. Jadi salah satu manfaat atau salah satu tujuan dari berzikir itu adalah agar kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, itu merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa berzikir padanya. Artinya adalah karena itu, agar engkau mengingat padaku, maka aku akan ingat kepadamu, maka bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku. Itu merupakan salah satu ganjaran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berzikir pada beliau. Kita beralih ke sebab selanjutnya, yaitu manfaat dari berzikir itu sendiri. Ya, tentunya setiap ibadah yang kita lakukan itu selain menambah pahala, tentunya itu menghasilkan manfaat yang kita rasakan. Yang pertama, manfaat dari berzikir yaitu berzikir itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji maupun munkar. Jadi segala perbuatan yang buruk, segala kegiatan yang menjerumuskan kita untuk berbuat dosa itu bisa kita tangkis, bisa kita lawan dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang manfaat selanjutnya yaitu tentunya kita bisa menenteramkan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya ketahuilah, dengan mengingatku maka akan menenteramkan hati-hati kalian. Itu merupakan dalil dari bahwasanya berzikir itu bisa menenteramkan hati bagi orang yang melakukannya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu menjauhkan kita dari api neraka. Jadi salah satu manfaat dari berzikir itu yaitu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka, karena kita
dengan berzikir bisa mendekatkan diri pada Allah. Tentunya Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Ya, Allah sudah berfirman bahwasanya barang siapa yang berjalan mendekat kepadaku, maka aku akan nanti mendekat kepadanya. Bahwasanya Allah itu imbalannya lebih banyak daripada yang kita lakukan. Ya, tentunya dengan berzikir itu kita bisa dekat kepada Allah. Tentunya Allah menjaga kita dari api nerakanya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu menjadi sebab kemenangan dan kekuatan kita di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Jadi ketika kalian terjadi suatu masalah dalam kehidupan, mungkin itu kalian gagal atau mungkin kalian kalah, depresi, itu bisa kalian atasi semua itu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan satu sebab kekuatan dan kejayaan kita di dunia ini. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita membahas tentang pengertian, manfaat, kemudian ini adalah adab-adab dalam berzikir. Ya, tentunya anak-anak sekalian, di dalam agama Islam itu setiap amalan tentunya didahului dengan adab yang benar terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan suatu ibadah. Jadi sebelum kita mencari ilmu, sebelum kita memahami suatu ilmu, maka kita harus mengetahui adab-adab apa saja yang harus kita lakukan. Ya, contohnya ketika kita sholat atau berwudu, itu kita harus mengetahui adab-adabnya. Salah satunya apa? Adab ketika berwudu yaitu mengawali dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Ketika masuk di masjid, memasukinya dengan kaki kanan terlebih dahulu dan sebagainya. Begitu pula dengan adab berzikir ini, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala seyogianya itu kita berzikir di dalam hati dengan suara yang rendah, dengan suara yang lirih. Kita menjiwainya. Kemudian kita berzikir pada Allah itu dengan kondisi jiwa yang tawadhu atau rendah diri. Jadi kita serahkan, kita letakkan semua kekuatan kita di dunia ini, semua kemampuan kita di dunia ini. Ketika berzikir kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita harus menyadari kita itu merupakan seorang hamba yang sangat lemah. Itu merupakan adab-adab berzikir. Ya tadi salah satunya kita harus merendahkan diri betul pada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak sekalian, di bab kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, terkait zikir dan doa di dalam Islam. Kita bahas zikir terlebih dahulu dan di pekan atau pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang berdoa, pengertian, urgensi, manfaat dan sebagainya. Oke anak-anak sekalian, saya harap ini nanti videonya kalian simak, kalian pelajari lagi, kalian relevansikan atau kalian baca-baca di buku ya, kalian kaitkan dengan video yang saya sampaikan. Mungkin nanti ketika ada yang masih bingung, ada yang masih kesulitan, bisa tanya ke Ustadz lewat WA atau tim seperti biasanya. Oke anak-anak sekalian, cukup sekian materi yang kita bahas pada kali ini. Saya harap semua belajar di rumah ya, dibuka-buka lagi bukunya ya, dan jangan lupa membantu orang tua ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.